terjadi di sekeliling kita. Tetapi kita lebih sering acuh terhadap keadaan yang ada. Mungkin ungkapan yang sering hadir adalah, selagi aku tidak merasa kekurangan, tidak ada yang perlu kukhawatirkan. Ini merupakan salah satu ungkapan yang sangat salah besar. Kata kurang tidak hanya berkaitan dengan seseorang yang tidak mampu. Bahkan orang yang kaya sekalipun terkadang masih saja merasa kekurangan. Tetapi kisah ini bukan tentang seseorang yang hidup kaya raya tetapi kurang dengan apa yang dimilikinya, namun tentang seorang anak yang hidup serba kekurangan. Harta berharga yang dimilikinya hanyalah seorang ibu yang sangat menyayanginya. Anak tersebut bernama si Berudayang. Berudayang merupakan anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ia selalu membantu ibunya untuk mencari makanan. Di desanya, ia belum mengenal tanaman padi ataupun beras. Mereka menggantungkan hidupnya pada tumbuhan dan tanaman yang ada di sekitarnya. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita saksikan kisahnya. Dan inilah kisah si Berudayang asal usul padi di Tanah Karo. Dia tampak kelaparan kan? Sayang sekali dia tidak memiliki ayah. Makanya dia menggantikan ayahnya untuk mencari makanan untuk dia dan ibunya. Kok juga seperti itu ya, Min? Tapi ada yang benarnya juga sih. Apalah si kehidupan bagimu, hai Berudayang? Kalian tidak berbeda denganku. Kita sama-sama mencari makan untuk kita bisa bertahan hidup. Jelas beda. Kami hanya menunggu hasil buruan dari ayah kami. Sedangkan kau tidak punya ayah. Sudahlah, Ratna. Untuk apa kita menguruskan ayah seperti dia? Berudayang, kamu emang harus banyak-banyak bersabar ya. Emang seperti itu jika hidup miskin. Sudah miskin, tidak punya ayah, dihina lagi. Jika aku menjadi dirimu, lebih baik aku mati saja. Ratna, sudahlah. Walaupun perkataanmu itu benar semua, waktumu habis hanya membicarakan dia. Time is money. Ayo pergi. Ada apa anakku yang baik hati? Kenapa kamu tampak sedih sekali? Ibu, maafkan aku. Aku tidak mendapatkan sedikit pun makanan untuk kita. Kita harus tidur dengan keadaan lapar lagi malam ini. Ibu tidak apa-apa, anakku. Cukup kau di samping ibu saja, ibu sudah merasa senang. Tapi aku tahu, pasti ibu sangat lapar. Ibu tidak apa-apa, anakku. Ibu, aku boleh bertanya? Tentu saja. Apa yang ingin kau tanyakan, sayang? Bagaimana rasanya memiliki seorang ayah? Kenapa tiba-tiba Berudayang? Dengarkan ibu ya, nak. Memiliki seorang ayah itu
sama kok seperti memiliki seorang ibu. Nah, Berudayang kan punya ibu, jadi ibu akan berjanji untuk menyayangi Berudayang. Terima kasih, Bu. Ya, anakku. Ibu, aku punya banteng. Nak, bangunlah. Berudayang, Berudayang bangun sayang. Berudayang, Berudayang bangun. Berudayang, tolong, tolong, tolong. Berudayang, Berudayang bangun sayang. Berudayang, tolong. Berudayang, Berudayang bangun sayang. Ada apa, Bu? Berudayang bangun. Berudayang, Berudayang, Berudayang bangun. Nak. Berudayang, Berudayang sayang. Berudayang. Nak. Berudayang. Nak, bangun sayang. Berudayang. Berudayang. Nak. Ya Allah. Aduh, Ratna, aku nggak percaya si Berudayang pergi secepat itu. Padahal kan kita baru saja bertemu dengannya, dan bahkan kita mengejeknya. Aku jadi merasa sangat bersalah. Sudahlah, untuk apa kau merasa bersalah? Emang sudah ditakdirkan dia untuk mati. Lagian, untuk apa dia hidup tanpa seorang ayah dan hanya menderita saja? Kau nggak boleh menjadikan orang yang sudah tiada. Emang berpikir ya? Ini datang. Nanti Berudayang, janganlah kamu terlarut dalam kesedihan. Saya mengetahui bahwa Berudayang anak sematawayang, tapi ikhlaskan saja, Dek. Saya dan seluruh warga desa di sini turut berduka cita atas kepergiannya. Ya Pak, terima kasih juga atas apa yang telah Bapak lakukan kepada saya dan anak saya Berudayang. Tidak perlu berterima kasih, Dek. Sudah kewajiban saya sebagai pemimpin desa di sini membantu para warganya. Tetapi mohon maaf ya, Dek, saya harus pergi karena ada urusan di balai desa. Ya Pak. Tidak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini. Suamiku, bahkan anakku Berudayang semuanya meninggalkanku. Lebih baik aku mati saja. Ya Tuhan Jembata, beri aku ketenangan dalam aku nari penderitaan Anda. Memang sudah sifat manusia ketika semua perasaan buruk hadir di kepala, ketika kesedihan menyelimuti, semua hal yang buruk kini terlihat pasti, keputusasaan pun datang. Ibu Berudayang mungkin memang sudah lelah, sudah cukup
kematian suaminya kala itu. Tetapi tidak berusaha untuk harus pergi meninggalkannya. Sungguh ibu berudayang yang malang, ia harus mengakhiri hidupnya. Kemana ya? Ada apa, Dek? Kamu tahu kemana si berudayang? Setelah kematian anaknya, dia hilang seperti ditelan bumi. Itulah aku yang tidak tahu. Menghilang dia begitu saja. Apa dia pergi ke desa lain? Atau jangan-jangan dia juga mati? Belum bicara ada kamu. Wahai warga desa, bisakah aku tahu di mana pemimpin desa kalian? Kebetulan sekali ini adalah balai desa. Tetapi pemimpin desa sedang keluar sebentar. Mohon maaf, ada perlu apa Anda dengan pemimpin desa ini? Aku akan menunggunya di sini. Aku ingin berbicara langsung kepadanya. Baiklah. Hei pemimpin desa, Ada apa ya, Bi? lihatlah nenek itu ingin bertemu denganmu. Siapa dia, Bi? Aku tidak tahu. Dia ingin berbicara langsung kepadamu. Kau tidak perlu tahu aku siapa dan dari mana aku berasal. Aku hanya ingin memberikan buah ini untuk ditanami kepada warga desa. Jika kalian menanamnya dengan baik, maka buah ini akan menjadi sumber pangan di desa ini. Dan akan ada seorang anak dari desa ini yang akan datang ke desa ini. Jika dia datang, maka desa ini akan mengalami kemakmuran. Apa maksudmu? Apakah setelah kami melakukan perintahmu, kami akan hidup makmur dan sejahtera? Ini bukan perintahku, tapi perintah Tuhan. Baiklah, akan aku lakukan. Baiklah, aku pamit pergi. Ingat semua perkataanku. Bi, kemarilah, Bi. Ada apa pemimpin desa? Tolong panggilkan seluruh warga desa di desa ini untuk berkumpul di balai desa. Baiklah, saya akan memanggilnya. Ada apa pemimpin desa? Perihal apa yang ingin kau sampaikan kepada kami semua? Di tanganku ini ada sebuah buah yang berisi bibit tanaman. Aku diperintahkan untuk membagikan bibit tanaman ini kepada kalian semua untuk ditanam dan dirawat dengan baik. Jikalau kalian merawatnya dengan baik, niscaya ia akan menjadi sumber pangan untuk kalian semua, sehingga kita tidak akan merasa kelaparan lagi. Tanamlah di lahan kalian masing-masing dan rawatlah dengan baik. Pemimpin desa, dari mana kau mendapatkan itu? Ada seorang nenek tua yang memberikan ini kepadaku. Beliau berkata ini perintah dari Tuhan. Bagaimana jika itu malah petaka dan malah membawa kesengsaraan bagi penduduk desa kita? Benar, benar. Tidak akan. Jikalau itu benar terjadi, desa kita tidak akan kekurangan lagi. Baiklah pemimpin desa, kami akan menanamnya dan merawatnya di lahan kami semua. Ya sudah, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Sekarang pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Baiklah pemimpin desa.
yang diinginkan, padi melimpah ruah, para warga sudah tidak kelaparan lagi. Aku tidak menyangka tanaman yang kita tanami ternyata berbuah banyak dan cukup untuk kebutuhan kita hidup. Padi juga sudah mulai tumbuh. Benar sekali, kita sudah tidak kurangan lagi. Terima kasih ya Tuhan. Siapa dia? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya di desa ini. Wahai penduduk desa, akulah si Berudayam. Kedatanganku ke sini untuk memberikan kemakmuran kepada saudara-saudariku di desa ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Kau jangan menipu kami. Benar sekali. Bagaimana bisa orang sudah meninggal hidup kembali? Kalau kau benar si Berudayam, di mana ibumu? Apakah kau bersama dia? Ada apa ini? Dialah pemimpin desa. Dia mengaku-ngaku sebagai si Berudayam. Padahal kan Berudayam sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Wahai pemimpin desa, sungguh akulah si Berudayam. Aku adalah jelmaan dari tanaman yang diberikan kepada kalian beberapa waktu yang lalu. Kedatanganku ke sini untuk memberikan kalian kemakmuran dan bertemu ibu. Oh, aku mengerti atas kejadian ini semua. Sepertinya kau memang masih Berudayam, tetapi ibumu sudah lama tidak kelihatan. Dia menghilang sejak kepergianmu, dan kami juga tidak tahu ya di mana. Benar sekali, kami tidak pernah melihatnya lagi. Wahai pemimpin desa, aku mohon, bawalah aku ke sungai yang terletak di ujung desa ini. Ibuku ada di sana. Bagaimana kau bisa tahu? Kau sudah meninggal kala itu. Jangan coba-coba menipu kami. Apa yang kau harapkan dari kami? Aku tidak ada niatan berbohong. Sungguh, ini mukjizat dari Tuhan untuk kalian. Apakah ini perkataan dari nenek itu? Baiklah nak. Ayo, aku antarkan kau untuk bertemu ibumu. Sangat merindukan budaya. Bunuh diriku di sungai ini bermaksud agar tenang bersamanya. Akan tetapi, aku malah berubah menjadi seekor ikan. Berudaya, dimanapun kau berada, ibu harap kau tenang dan bahagia. Ibu,